سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi ajma'in amma ba'du. Kaum muslimin dimanapun Anda berada, senang sekali pada kesempatan hari ini kembali saya Pak Eko menyapa antum semuanya. Mudah-mudahan panjenengan dan saya selalu diberikan kesehatan, kelonggaran, dan selalu diberikan rezeki yang halal, lancar, dan barokah, dan mudah-mudahan kita semuanya ditetapkan di dalam iman dan Islam sampai husnul khatimah. Amin ya rabbal alamin. Saya ingin melanjutkan tentang cerita saya hijrah dari Islam Jamaah. Salah satunya yang mendasari saya untuk keluar dari Islam Jamaah adalah akidah takfiri serampangan. Yang menganggap semua muslim di luar golongannya Islamnya tidak sah, hidupnya tidak halal, bukan orang iman, bukan orang Islam, dihukumi kafir. Inilah yang membuat saya untuk merenung akibat yang akan saya dapatkan nanti di akhirat, akibat yang harus saya pertanggungjawabkan ketika menghadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena di dalam sebuah hadis yang menyatakan, dalam sebuah hadis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Iza qala rajulu li akhihi ya kafir faqad ba'a biha ahaduhuma fa in kana kama qala wa illa ruja'at alaih." Barang siapa yang mengatakan kepada saudaranya kafir, maka kekafirannya akan kembali kepada salah satu dari keduanya. Kalau memang benar, itu pasti. Kalau memang pasti benar ya nggak masalah. Tapi kalau salah maka akan kembali kepada yang menuduh. Masya Allah, ini adalah pukulan keras. Pukulan keras bagi saya. Ketika kita mengkaji kembali dengan para ulama-ulama tentang dasar-dasar yang dipakai oleh Islam Jamaah untuk mengkafirkan kaum muslimin di luar golongannya, ternyata lemah dan tidak bisa dipakai untuk hujah. Siapa yang dipakai untuk hujah? Sehingga kalau kita masih nekat dengan pemahaman seperti itu, padahal sudah diingatkan, Masya Allah, begitu beratnya yang harus kita pertanggungjawabkan nanti di sisi Allah. Mungkin kesempatan kita hanya di dunia ini. Nanti kalau kita tidak tahu kapan kita meninggal, ternyata belum bisa bertaubat dari akidah itu, Masya Allah, begitu beratnya nanti di akhirat. Maka akan kembali kepada kita sendiri. Inilah yang membuat saya harus segera cepat-cepat keluar dari Islam Jamaah. Karena memang mereka meyakini seperti itu dan sudah mendarah daging dan mencari pembenaran untuk tetap mempunyai akidah takfiri serampangan itu. Dan dalil yang kedua yang membuat saya untuk segera pergi dan keluar dari Islam Jamaah adalah sebuah hadis sabda Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang menjelaskan, barang siapa yang mengajarkan sunnahku
setelah sepeninggalku, maka baginya pahala orang yang mengamalkannya. Sebaliknya, barang siapa yang mengajarkan suatu bid'ah yang dolalah, yang sesat, yang tidak diridhoi oleh Allah dan Rasul-Nya, maka baginya dosa semisal orang yang melakukannya tanpa mengurangi sedikit pun dosa orang yang melakukannya. Masya Allah. Jadi ketika kita mengajarkan bid'ah, maka kita akan selalu mendapatkan kiriman dosa jariyah dari orang yang melakukannya. Padahal di Islam Jamaah hal seperti itu mereka terus mengajarkan bid'ah akidah, bid'ah amaliyah kepada pengikutnya, sehingga kalau kita tidak taubat dan meninggalkan masih mengajarkannya, naudzubillah min dzalik, kita meninggal masih mendapat kiriman dosa sampai turun temurun. Masya Allah. Itulah yang membuat saya merenung begitu beratnya besok pertanggungjawaban kita di akhirat. Kalau di dunianya mungkin dijauhi, diboikot, dibenci, itu belum seberapa. Itu belum seberapa dari bila dibandingkan dengan akibat di akhirat nanti. Maka mari saudaraku yang sudah hijrah, kita syukuri. Ini ada nikmat taufik dari Allah yang harus kita syukuri. Dan mudah-mudahan saudara-saudara kita, keluarga-keluarga kita, teman-teman kita yang masih di sana, mudah-mudahan diberi taufik hidayah, dibukakan hatinya sehingga bisa meninggalkan bid'ah yang berada di Islam Jamaah, bisa hijrah, bergabung dengan barisan hijrah. Itulah dua dalil yang mungkin harus kita renungkan sejenak, sebelum panjenengan semuanya yang masih di dalam jokam, di dalam Islam Jamaah, yang merasa nyaman, yang merasa sudah enak, silahkan diteliti lagi pemahamannya, diteliti lagi dalil-dalilnya, apakah kuat dipakai untuk dasar membenarkan akidah takfir Islam pangan dan amalan-amalan bid'ah yang ada di Islam Jamaah. Sebelum kita oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dipanggil dan waktu kita di dunia sudah habis, naudzubillahi min dzalik, kalau kita belum bisa menobatinya, belum bisa meninggalkannya, sehingga kita tahu panjenengan nanti di akhirat mendapatkan dosa jariyah. Masya Allah, naudzubillahi min dzalik. Mudah-mudahan Allah memberikan taufik hidayahnya kepada antum semuanya yang masih ada di jokam. Mudah-mudahan diberikan taufik hidayahnya sehingga bisa meninggalkan ajaran batil, ajaran menyimpang Islam Jamaah. Demikian yang mungkin bisa saya sampaikan. Ada kurang lebihnya saya minta maaf yang sebesar-besarnya. Subhanakallahumma wa bihamdika nastaghfiruka wa natubu ilaik. Barakallahu lana wa fikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun.